Suatu malam di halaman rumah terlihat 4 orang remaja, yaitu Ginny, si pemilik rumah, pacarnya yang bernama Ivan, serta 2 teman lainnya, Ishak dan Sandra. Di situ Ginny bercerita tentang seorang pembunuh berantai yang telah menjadi legenda di kota mereka. Orang-orang di sana memanggilnya Bacer atau si penjagal. Setiap tahun, si Bacer ini akan membantai semua anak remaja di pesta reuni sekolah. Karena tak percaya, Ishak lalu meledek dan menakut-nakuti Sandra hingga membuat minumannya tumpah mengenai bajunya. Bukannya minta maaf, Ishak malah ketawa seakan tak merasa menyesal. Ginny kemudian menyuruh Sandra membersihkan bajunya dengan soda yang ada di dalam rumah. Ketika Sandra pergi, Evan dan Ginny menyuruh Ishak menyusul Sandra. Di dalam sana, ia melihat ada banyak sekali barang-barang antik koleksi ayahnya Ginny. Di antara semua barang tersebut, Ishak tertarik pada sebuah kotak kayu. Saat dia membuka kotak tersebut, ternyata di dalamnya terdapat sebuah pisau antik bertuliskan Ladola. Melihat Ishak yang malah main-main, Sandra pun kesal dan langsung menyuruhnya membantu mencari soda. Ishak lalu pergi ke basement. Saat sedang berkeliling, dia melihat truk berisi minuman anggur. Ketika Ishak mengambil salah satu botol anggur tersebut, mendadak terdengar suara hingga membuatnya kaget dan tak sengaja menjatuhkan botol anggurnya. Awalnya dia merasa kalau si Sandra lagi iseng. Tapi pas Ishak ngeberesin pecahan botol itu, di sisi lain, setelah Sandra berhasil menemukan soda, ia pun segera membersihkan bajunya. Tapi tiba-tiba ia juga mendengar seperti ada seseorang yang mengetuk pintu kamar mandi. Awalnya Sandra mengira kalau si Ishak lagi iseng. Namun lama-kelamaan suara ketukan itu terdengar semakin keras. Hingga di gudang, Evan dan Ginny yang abis, mereka berdua kemudian kembali ke halaman. Pas ngelewatin lapangan tenis, Ginny kaget saat lampu di lapangan tenis itu mendadak menyala sendiri. Dan ketika Ginny berbalik, waktu psikopat tersebut datang dan membuka lemari tempat Ginny bersembunyi, ternyata Ginny sudah tak ada di sana. Setelah psikopat itu pergi dan keadaan dirasa sudah aman, Ginny akhirnya keluar dari pintu rahasia di dalam lemari tersebut. Tapi tak lama kemudian, ia mendengar suara mobil orang tuanya. Ginny yang merasa lega, ia pun dengan cepat segera berlari keluar. Namun di tengah jalan, tak lama kemudian, orang tua Ginny masuk ke dalam rumah. Di situ mereka kaget saat melihat jasad anaknya terbunuh dengan cara mengenaskan. Dan tanpa mereka sadari, pisau antik bertuliskan Ladola telah menghilang. Esok hari terlihat seorang wanita yang baru aja bangun tidur bernama Millie. Millie ini adalah salah satu murid SMA, teman sekelasnya si Ginny, Evan, Ishak, dan Sandra. Setelah sampai di sekolah, ia lalu berjalan masuk bersama 2 sahabatnya yaitu Joshua dan Naila. Sambil jalan, Millie menceritakan kalau ibunya melarang dia datang ke pesta sekolah karena takut Millie akan mabuk-mabukan di sana. Joshua di situ mencoba membujuknya dengan mengatakan bahwa cowok yang Millie sukain yaitu Booker nanti juga akan datang ke pesta itu. Tapi walaupun udah dibujuk-bujuk, Millie tetap aja nolak. Kemudian Millie pergi ke kelas. Di perjalanan terlihat beberapa murid yang terus membulinya. Ternyata Millie di sekolah ini termasuk anak yang sering dibully anak-anak lain karena sangat pendiam semenjak ayahnya meninggal dunia. Saat masuk, dia ternyata telat. Akhirnya Millie dimarahin sama guru killer di kelas itu. Teman sebangku Millie, yaitu Booker yang juga adalah cowok yang Millie sukain, lalu memberikan tips penting agar Millie bisa selalu tepat waktu. Tips itu adalah, Saves my ass like every time. Always set your watch 5 minutes ahead. di situ guru killer yang gak suka sama Millie langsung nyuruh dia buat meresentasiin tugasnya sekarang juga. Mendengar perintah guru itu, Millie lalu menjelaskan kalau jadwal dia presentasi tugas tersebut seharusnya minggu depan, bukan sekarang.
karena sekarang dia belum nyelesain sama sekali tugasnya. Di tengah perdebatan mereka berdua, mendadak seluruh murid mendapat sebuah pesan misterius yang memberitahu soal pembunuhan Ginny, Ivan, Ishak, dan Sandra kemarin malam. Saat istirahat, Millie, Nayla, dan Joshua terlihat sedang membahas soal kejadian pembunuhan 4 temannya kemarin. Joshua mengatakan bahwa pembunuh tersebut pasti adalah si Butcher. Mendengar itu, Millie lalu merasa kalau pesan tadi terlihat seperti sebuah pesan peringatan agar pesta reuni sekolah tahun ini dibatalkan. Malam hari, Millie datang ke pertandingan sepak bola sekolah karena dia adalah salah satu anggota tim cheerleaders sekolahnya. Tapi sayang, dia tak pernah diizinkan jadi dancer di tim cheerleadersnya dan cuma disuruh pakai kostum maskot aja. Millie di situ merasa sangat malu dilihat oleh pria yang dia sukain lagi pakai kostum aneh. Ketika pertandingan selesai, Joshua dan Nayla mengajak Millie pulang bersama mereka. Tapi Millie menolak karena ibunya udah janji mau jemput dia. Namun setelah lama menunggu, sang ibu tak juga datang. Kakaknya yang bernama Carlin lalu menelpon Millie dan mengatakan kalau ternyata ibunya ketiduran. Pas si Millie mau minta buat jemput dia, mendadak baterai tuh HP malah habis. Malam itu, Millie cuma bisa pasrah sambil berharap sang kakak akan datang menjemput. Saat sedang menunggu sendirian, tiba-tiba lampu di sana mati. Millie lalu melihat ada seseorang yang sedang menatapnya dari seberang jalan. Melihat orang tersebut, Millie merasa sangat takut. Ia mencoba mengancam orang misterius itu dengan mengatakan kalau kakaknya adalah seorang polisi. Tapi walaupun si Millie udah ngancem, tuh orang justru malah mendekat. Beruntung sang kakak segera datang dan langsung ngasih tembakan peringatan. Butcher yang melihatnya pun kabur meninggalkan pisau Ladola di sana. Setelah pulang ke rumah, ketika tidur, Millie bermimpi buruk tentang kejadian saat Butcher menyerangnya tadi. Di dalam mimpi itu, Millie seperti mendengar suara aneh. Dan keesokan harinya, pas si Millie bangun tidur, dia bangun dengan tubuhnya si Butcher. Hello? Oh my god, why do I sound like that? Di sisi lain, Butcher yang juga berada di tubuh Millie merasa bingung waktu dia melihat sekeliling kamar. Tak lama kemudian, ibu Millie datang menyuruhnya sarapan. Saat sedang sarapan, ibunya merasa aneh melihat Millie yang tak seperti biasanya makan dengan rakus. Tapi ibunya maklum dan mikir bahwa mungkin Millie masih syok akibat kejadian tadi malam. Waktu Carlin sedang bersiap-siap mau berangkat kerja, dia merasa bingung melihat Millie yang memegang sebuah pisau dengan tatapan aneh. Namun sama seperti ibunya, dia hanya menganggap Millie masih syok akibat kejadian tadi malam dan langsung membuat kopi. Millie yang berada di tubuh Butcher lalu keluar untuk meminta bantuan, tapi karena poster wajahnya telah tersebar di mana-mana, semua orang di jalan jadi terus-menerus melihatnya. Hingga ketika ia tak sengaja menabrak seorang wanita. Sementara itu, Butcher yang ada di tubuh Millie pun pergi ke sekolah.
guy? Melihat penampilan Millie berubah total, Joshua dan Naila langsung mengejar. Di tengah jalan, mendadak temannya yang bernama Ryler juga datang. Di situ Ryler menanyakan tentang kejadian yang Millie alami tadi malam. Karena kesal, Butcher lalu mengusir mereka bertiga. Namun Ryler masih terus ngikutin dan terus maksa nanya. Akhirnya Butcher pun mengatakan pada Ryler kalau dia akan memberitahu tentang kejadian semalam di tempat sepi. Saat sampai di tempat sepi, Butcher malah tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya diam sambil mencari barang yang bisa ia gunakan untuk membunuh Ryler. Melihat tingkah laku Butcher, Ryler merasa kesal lalu pergi ke toilet. Di sisi lain, Millie yang merasa kalau tubuh Butcher sangat bau, ia kemudian pergi ke sekolah buat numpang mandi. Sementara di toilet, pas si Ryler baru selesai berak, ia seperti mendengar ada seseorang sedang mandi di toilet tersebut. Dan pas Ryler ngintip, dia kaget ternyata yang lagi mandi itu adalah si Butcher, yaitu pembunuh terkenal di sekolahnya. Ia pun langsung kabur keluar, tapi di pintu mendadak Butcher asli datang. Dengan panik, Ryler lalu memberitahu kalau Butcher si pembunuh lagi ada di kamar mandi. Mendengar itu, Butcher asli pun menyuruhnya untuk segera bersembunyi. Are you sure this is safe? No. Setelah selesai mandi dan akan pergi, Millie merasa kalau ruangan di situ jadi lebih dingin. Ia lalu memeriksa ruang pendingin tersebut. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat teman yang sering membulinya itu telah tewas membeku. Tak lama kemudian di setiap kelas terdengar pemberitahuan kalau acara pesta reuni sekolah tahun ini dibatalkan. Pihak sekolah juga mengadakan jam malam di mana para murid dilarang berada di lingkungan sekolah demi menghindari teror Butcher si pembunuh. Di sisi lain, saat sedang belajar, Booker yang tahu tentang kejadian penyerangan kemarin lalu menanyakan bagaimana keadaan Millie. Tapi tanpa sengaja, Booker melukai salah satu jarinya hingga membuat Butcher langsung menghisap darah di jari Booker itu. Melihat kejadian tersebut, guru mereka merasa kesal lalu mengatakan bahwa ia muak pada Millie yang selalu telat masuk kelas dan selalu mencari perhatian murid-murid lain. Mendengar perkataan gurunya, Butcher pun merasa kesal. Sementara itu di ruang teater, Joshua dan Nila sedang membahas tentang sikap aneh Millie tadi pagi. Tapi tiba-tiba mereka kebetulan bertemu dengan Millie asli yang berada di dalam tubuh Butcher. It's not what you think. Oh! I got both. You're black! I'm gay! We are so dead! Stop running! Walk away from us! Layla, will you listen to me for a second? Oh God, I'm strong. Come on! Oh, don't! Really? Will you stop, Josh? Throwing me. Stop it! Okay, back up! Back up! If I was, would I drop my weapon? It's not okay, Josh! I don't have one! Do it! We've done lots of hitting. It's time to talk. Millie pun melakukan gerakan cheerleadersnya agar mereka berdua percaya kalau dia memang benar-benar Millie asli. And our might. Who's your biggest crush? Hooker. Shake, bitches. Right? Oh my god! Di toilet, Millie menceritakan semua kejadian yang ia alami kemarin sampai jiwanya bisa tertukar dengan Butcher. Ia mengatakan bahwa kemarin saat Butcher menusuk bahunya dengan pisau, di situ dia merasa aneh waktu melihat kalau Butcher juga mendapat luka yang sama di tempat ia ditusuk. Malamnya pas Millie tidur, di mimpi dia mendengar suara-suara aneh menyebutkan nama Ladola. Dari mimpi itu, Millie yakin bahwa Ladola adalah nama pisau yang digunakan Butcher untuk menusuknya. Dan kini pisau tersebut telah diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti kasus penyerangan kemarin malam. Joshua lalu mencari tahu arti nama Ladola di internet. Dan bener aja, di situ tertulis kalau Ladola adalah nama dari sebuah pisau kuno peninggalan suku Aztec yang biasa digunakan untuk membunuh tumbal persembahan. Namun karena setengah tulisannya berbahasa Spanyol dan mereka nggak tahu artinya, maka Joshua dan Naila pergi menemui guru bahasa Spanyol mereka, sementara Millie tetap menunggu di toilet. Setelah sampai, sang guru lalu menjelaskan arti dari tulisan Spanyol kuno tersebut, yaitu
Jika ritual tak dilakukan dengan benar, maka jiwa dari kedua orang tersebut akan tertukar. Dan jika tak segera ditukar lagi setelah 24 jam, maka kedua jiwa yang telah tertukar itu akan jadi permanen. Di sisi lain, setelah pelajaran selesai, Butcher mendatangi guru yang tadi memarahinya. Dengan perlahan, ia memakai baju laboratorium di kelas itu dan langsung menyerang. Setelah Millie, Joshua, dan Nayla tahu arti dari kalimat di pisau Ladola tersebut, mereka lalu memutuskan untuk secepatnya menangkap dan menusuk kembali Butcher menggunakan pisau itu sebelum jam 12 malam agar jiwa Millie bisa kembali ke tubuh aslinya. Setelah berkeliling sekolah, mereka akhirnya berhasil menemukan Butcher. Tapi... Stop right there. Butcher! Help me! Help! Oh my God! Run! Where's the car? Get in the car. Guys. Suspect spotted with two youths, teenagers, one toward the northwest corner of town. Shit. Oh my God. He's shot. Up ahead. Chance. Go. Mereka bertiga lalu masuk ke sebuah toko baju untuk bersembunyi dan menyuruh Millie untuk menunggu di ruang ganti sampai dirasa situasi udah aman. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Millie bisa keluar. Nayla di situ menyuruh Millie memakai topeng karena poster wajahnya sudah tersebar di mana-mana. I can't breathe. That's all we had time to grab. I can't see shit. Saat sampai di parkiran, Joshua lalu membuka Instagram untuk mengetahui kondisi terkini di sekolah, sekaligus mencari keberadaan Butcher melalui Instastory teman-teman sekolahnya. Setelah berhasil menemukan keberadaan Butcher, mereka pun langsung pergi ke sana secepat mungkin sebelum Butcher kembali membunuh murid lagi. Ketika sampai, Millie, Joshua, dan Nayla memutuskan untuk berpencar. Tapi tanpa sengaja, saat mereka melihat layar CCTV, di situ terlihat Booker yang sedang berada di rumah hantu bersama Butcher. Karena khawatir Booker akan dibunuh, Millie dengan cepat segera masuk ke sana untuk menyelamatkannya. Hey, Millie? Make sure you're okay. Don't let him get away! He'll call the cops! Oh my God. Akhirnya Butcher berhasil tertangkap. Mereka bertiga kemudian membawa Butcher dan Booker ke rumah Joshua. Setelah Booker sadar, ia kaget saat melihat Butcher si pembunuh ada di depan matanya. Millie pun langsung menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Booker masih belum percaya, tapi setelah Millie membacakan surat cinta yang dulu pernah ia taruh di loker Booker, Booker akhirnya percaya karena puisi cinta yang dibacakan Millie tersebut sama persis seperti yang tertulis di surat. Mereka pun kemudian menyusun rencana. Nayla, Millie, dan Booker akan pergi ke kantor polisi untuk mengambil pisau Ladola, sementara Joshua akan menjaga Butcher di rumah. Di depan kantor polisi, mereka melihat kalau di sana hanya ada Carlin yang sedang berjaga seorang diri. Nayla lalu mengatakan kalau dialah yang akan masuk mengambil pisau tersebut, sementara Millie dan Booker berjaga di luar. Di dalam, Nayla berhasil membohongi Carlin dengan mengatakan bahwa dia saat ini sedang dikejar-kejar Butcher di luar.
Mendengar itu, Carlin pun langsung menyuruhnya bersembunyi, sementara dia akan mengejar Butcher di luar. Di sisi lain, ibunya Joshua yang baru aja pulang kaget ketika melihat Millie terikat di dalam rumah. Joshua di situ mencoba menjelaskan kalau dia dan Millie sedang bermain sebuah game. Tapi sayang, ibunya nggak percaya. Dia malah menyuruh Joshua untuk segera melepaskan Millie. Di kantor polisi, Naila telah berhasil mendapatkan pisau ladolanya. Namun mendadak Joshua menelpon dan memberitahu bahwa Butcher kabur. Di tengah telepon itu Carlin datang karena sadar Naila telah membohonginya. Carlin kemudian menodongkan pistol pada Naila sambil menyuruh menjatuhkan barang yang telah ia curi. Mau tak mau, Naila terpaksa menyerahkan lagi pisau ladola itu pada Carlin. Tak lama kemudian, Butcher yang tadi kabur kini telah sampai di kantor polisi. That is not your sister. What is going on? Sure. Run, Millie! Get your hands up! Nyla, pick up the fucking... Arlene. Setelah itu, Carlin menyuruh Millie masuk ke dalam sel penjara tanpa mau mendengarkan sedikit pun penjelasan yang Millie katakan. Saat pintu sel dibuka, Booker datang dan membuat perhatian Carlin teralihkan. Butcher kemudian pergi ke pesta reuni sekolah. Di sana, ia diajak oleh salah satu anggota klub football sekolahnya untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat sepi itu, tiba-tiba muncul 2 orang temannya telah menunggu mereka dan ingin memperkosa Butcher. The fuck? What are you doing? What are you doing? Stop. Please, I'm sorry. I'm sorry, please. Di sisi lain, Millie, Joshua, Naila, dan Booker baru aja sampai di depan pintu masuk pesta. Semua semakin tegang karena waktu yang Millie punya untuk menukar kembali jiwanya sudah sangat menipis. Karena waktu sedikit lagi menunjukkan pukul 12 malam. Sebelum berpencar, Booker memberikan sebuah jam tangan pada Millie yang mana pada jam tersebut sudah dipasangkan alarm tepat di jam 12 malam. Agar Millie tahu batas waktu kutukannya sebelum alarm itu berbunyi. Di dalam pesta, mereka semua berpencar mencari keberadaan Butcher. Ketika Millie dan Booker sampai di bangunan kosong tadi, mereka terkejut saat melihat 3 mayat anggota football sekolahnya telah tewas mengenaskan. Sementara itu, Joshua mencoba bertanya pada salah satu teman sekolahnya di mana keberadaan Butcher. Tapi karena tuh bocah lagi mabok, dia malah ngebawa Joshua nyasar ke tempat sepi. Dan pas mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba Tell anybody, I'll fucking kill you. setelah sekian lama mencari, akhirnya Millie berhasil menemukan Butcher. Ia lalu menyuruh Joshua untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, Joshua bertemu dengan Naila dan Booker. Di situ, Joshua berteriak memberitahu kalau saat ini Millie dan Butcher lagi baku hantam. Tapi ternyata teriakan Joshua itu terdengar oleh 2 polisi yang lagi patroli di sana hingga polisi tersebut membubarkan semua orang di pesta itu dengan tembakan peringatan. Sedangkan di sisi lain, pertarungan Butcher dan Millie pun dimulai. Stop! I'm trying to stop myself! Setelah Millie, Joshua, dan Naila berhasil menangkap Butcher dan akan menusuknya, tiba-tiba alarm di jam tangan Millie berbunyi. Hal itu menandakan bahwa mereka sudah terlambat. Mereka semua terlihat sangat sedih karena Millie tak mungkin bisa lagi kembali ke tubuh aslinya. Di momen itu, Millie lalu teringat sebuah kalimat yang pernah Booker katakan padanya, yaitu Always set your watch 5 minutes ahead. Saves my ass every time. dari situlah Millie sadar kalau pasti alarm di jam tangannya telah Booker setting 5 menit lebih cepat. Yang artinya Millie masih sempat. Hold him down.
Tak lama kemudian, para polisi datang menembak dan menangkap Butcher serta mengamankan tempat tersebut. Mereka semua lalu dievakuasi. Setelah semua kejadian itu, Millie pun semakin dekat dengan pria yang ia sukai selama ini, yaitu Booker. Sampailah di momen saat mereka berdua saling menyatakan perasaan mereka satu sama lain dan berciuman. Beberapa waktu kemudian, Millie akhirnya pulang ke rumah. Kini semua benar-benar telah berakhir. Tak ada lagi teror Butcher si pembunuh, tak ada lagi murid yang membulinya, dan sekarang semua sudah aman kembali seperti sedia kala. Tapi bohong, di malam itu Millie merasa aneh ketika melihat tak seperti biasanya pintu rumahnya terbuka malam-malam. Ternyata Butcher masih hidup. Dan dia telah berhasil meloloskan diri dari para polisi tadi. Lalu pertarungan antara Butcher dan Millie dengan tubuh asli mereka pun kembali terjadi. You know, I learned something when I was in your body too. What's that? Having balls sucks. Setelah berhasil membunuh psikopat dengan tendangan mautnya itu, Millie pun tersenyum puas dan dengan bangga berkata,